Kali ini saya akan menjelaskan tentang otak dan bagian-bagian otak pada manusia. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges dan tulang tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang. Bagian otak manusia memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar atau disebut juga cerebrum, yang kedua otak kecil atau disebut juga cerebellum, dan yang ketiga yaitu batang otak atau disebut juga brainstem. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lobus frontal atau bagian depan. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Bagian yang kedua yaitu lobus parietal. Bagian ini berfungsi untuk mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spesial atau pemahaman tentang bentuk, ukuran, dan arah. Yang ketiga yaitu lobus temporal. Bagian ini berfungsi untuk mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Yang keempat yaitu lobus occipital. Bagian ini berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan. Selanjutnya yaitu otak kecil atau disebut juga cerebellum. Bagian ini bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis ataupun melukis. Yang selanjutnya yaitu batang otak atau disebut juga brainstem. Bagian ini terdiri dari 3 struktur utama, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Selain ketiga struktur utama di atas, terdapat bagian-bagian otak lainnya yang tidak kalah penting, yaitu yang pertama, cairan cerebrospinal. Cairan ini berwarna bening dan jernih yang mengelilingi dan melindungi otak serta saraf tulang belakang. Yang kedua yaitu meninges. Meninges adalah lapisan atau membran tipis yang berfungsi menutupi dan melindungi otak dan saraf tulang belakang. Yang ketiga yaitu corpus callosum. Corpus callosum adalah seikat serabut
saraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan kanan. Yang keempat yaitu talamus. Bagian ini merupakan struktur dari otak tengah yang memiliki dua lobus atau dua bagian. Talamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Yang kelima, hipotalamus. Hipotalamus adalah struktur kecil yang berada di tengah otak, tepatnya di bawah talamus. Fungsinya untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Yang keenam, kelenjar pituitar. Kelenjar ini adalah organ kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur dan merangsang kelenjar lain di tubuh untuk bekerja. Yang ketujuh yaitu ventrikel. Ventrikel adalah ruangan berisi cairan di dalam otak. Ada 4 ventrikel otak, yakni 2 ventrikel bagian samping di belahan otak besar, di tengah otak, dan di belakang otak. 8 yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar kecil yang berada di ventrikel otak. Kelenjar ini berperan dalam perkembangan sistem reproduksi dan menghasilkan hormon melatonin yang memengaruhi pola tidur sehari-hari. Yang kesembilan yaitu saraf kranial. Terdapat 12 pasang saraf kranial dengan fungsi spesifik di area kepala dan leher. Satu pasang saraf kranial pertama berada di otak besar, sedangkan 11 pasang lainnya ada di batang otak. Yang ke-10 yaitu sistem limbik. Sistem ini berperan dalam mengendalikan amarah dan rasa takut serta memengaruhi daya ingat. Untuk menjaga kesehatan otak, kita disarankan untuk rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melatih kemampuan otak dengan senam otak, menjaga tekanan darah, serta kadar gula dan kolesterol, serta menghindari rokok dan minuman beralkohol. Selain itu juga perlu Anda ketahui, kita harus rutin memeriksa kesehatan ke dokter untuk memantau fungsi dan kondisi kesehatan otak. Hal ini penting dilakukan agar kelainan otak bisa cepat terdeteksi dan ditangani sejak awal sebelum menimbulkan gangguan fungsi otak. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.